Bab 621, Tawar-Menawar. Jika jiwa yang baru lahir dari alam asal dianalogikan dengan membentuk pohon dari esensi roh, maka alam bijak setara dengan membentuk seluruh hutan dari pohon-pohon yang serupa. Jadi, melangkah ke alam bijak setara dengan satu pohon yang tumbuh menjadi seluruh hutan. Jiang Chen bersepedaki melalui tubuhnya, membentuk hubungan antara lingkungan dan dirinya sendiri. Dia menarik dan memperkuat hubungan itu sampai dia menjadi satu dengan langit dan bumi. Dengan kualifikasi dan bakat Jiang Chen, melangkah ke alam bijak dari alam asal hanyalah masalah waktu. Tidak ada kendala berarti dalam perjalanan. Jiang Chen tidak melupakan adegan yang dia sebabkan ketika dia menerobos ke alam asal selama upacara aliansi antara Sekte Pohon Berharga dan Istana Pil Regal. Dia secara spontan menerobos ke alam asal setelah memahami Dao di bawah pohon berharga dan menyebabkan fenomena surgawi yang menakjubkan muncul. Semua orang yang hadir di Sekte Pohon Berharga terkejut dan tidak bisa berkata-kata di hadapan tampilan yang begitu menakjubkan. Untungnya, kali ini dia aman berada di tanah suci Sekte Langit Merah Tua, jadi tidak ada yang akan khawatir bahkan jika fenomena mengerikan itu benar-benar terjadi. Di dalam Gunung Rippler Mirage, tiga sosok berlama-lama di atas bukit kecil. Tidak lain adalah tiga orang yang dengan paksa menerobos ke dalam Gunung Rippling Mirage dengan memecahkan formasinya. Mereka segera merasakan bahwa pegunungan adalah dunia yang benar-benar terpisah. Cao Jin adalah yang tertinggi di udara, melihat ke kejauhan dengan tatapan muskil di matanya. Raja Pil peringkat kedua, Shi Zhen, sedang menyelidiki ke segala arah dan hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat beberapa area. Fatih Wu Heng, di sisi lain, secara sistematis memeriksa sekelilingnya untuk formasi tersembunyi. Setelah Cao Jin menghabiskan beberapa waktu menatap ke kejauhan, dia turun dan bertanya pada Fatih Wu Heng, "Baiklah. Apakah ada formasi serangan tersembunyi?" Wu Heng menggelengkan kepalanya, "Tidak banyak formasi serangan di sini. Sepanjang jalan, saya melihat beberapa matriks transportasi tersebar di sana-sini, tetapi karena formasi utama ditutup, matriks transportasi ini tidak dapat diaktifkan. Kami harus memaksa keluar ketika kami ingin pergi." Cao Jin mengangguk dan berbalik untuk melihat Shi Zhen, saudara laki-laki Shi Zhen. Mirage Gunung Ripple ini mengandung Divine Befuddlement Miasma. Terserah Anda untuk mendeteksinya sebelumnya. Petik 2. Yakinlah, aku sudah membuat persiapan. Mengundang Shi Zhen dalam perjalanan ini adalah untuk mengimbangi situasi tiba-tiba Gunung Rippling Mirage. Berbekal pengetahuan Sekte Tristar, Cao Jin telah membuat persiapan yang matang untuk segala sesuatu di dalam pegunungan ini. Wu Heng bertugas memecahkan formasi sementara Shi Zhen menangani masalah miasma. Rippling Mirage mencakup area yang luas, tetapi ketiganya mengambil waktu. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Sepanjang jalan, Shi Zhen akan menghela nafas meratap, benih roh masih ada, tetapi ramuan roh semuanya telah dipanen. Sepertinya Gunung Rippler Mirage ini benar-benar memiliki beberapa hal yang baik. Shi Zhen adalah Raja Pil tingkat kedua dan telah melihat banyak barang berharga sebelumnya. Namun, beberapa spesies tumbuhan di Gunung Rippler Mirage masih membuatnya terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan ada tempat yang bagus di Myriad Domain. Mereka bertiga meluncurkan pencarian lengkap di Gunung Rippler Mirage. Mereka kadang-kadang menemukan ramuan roh, tetapi mereka semua adalah peringkat suci sejati. Cao Jin sangat murah hati dan mengizinkan Shi Zhen dan Wu Heng untuk membagi ramuan suci sejati di antara mereka sendiri. Dia benar-benar tidak tertarik pada mereka kecuali jika jumlahnya banyak, seperti 1000 batang rumput sage fledging. Gunung Rippling Mirage terlalu besar untuk 3 kelompok dari 6 sekte untuk benar-benar menyapu bersih tempat itu. Dengan demikian, mereka bertiga menemukan banyak sudut dan celah yang terlewatkan, mendapatkan panen herbal roh yang cukup banyak. Akhirnya, mereka semua memiliki ramuan roh peringkat bumi. Sekitar setengah bulan kemudian, mereka telah mencari di seluruh Gunung Rippling Mirage, tanpa meninggalkan satu sudut pun yang tidak tersentuh oleh kesadaran mereka. Namun, orang yang paling ingin mereka temukan, Jiang Chen, tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Pada hari ini, mereka bertiga berdiri di depan air terjun besar. Cao Jin memiliki ekspresi gembira tapi serius di wajahnya. Menurut informasi dari Sekte Tristar, Gunung Rippling Mirage berisi gunung di dalam gunung. Lokasi di mana kita sekarang hanya dapat dianggap sebagai gunung utama. Ada juga kebun herbal kuno di dalamnya yang buka setiap 3000 tahun. Pintu masuk ke taman itu seharusnya berada di dekat air terjun ini. Di sekitar sini, Shi Zhen menatap air terjun besar,
terpesona oleh tirai air yang indah itu. Namun, sebagai Raja Pil tingkat kedua, dia masih sangat waspada. Setelah memeriksa sekeliling tanpa menemukan apapun, dia menoleh ke Cao Jin. "Kakak Cao, tidak ada miasma di daerah ini." Cao Jin mengangguk dan melirik ke arah Wu Heng, "Adik laki-laki Wu, seberapa percaya diri kamu?" Wajah Wu Heng serius, "Formasi ini berkali-kali lebih kuat dari formasi luar. Hampir tidak mungkin untuk menembus formasi ini dengan kemampuanku. Bahkan dengan teknik penghancuran formasi. Jika saya adalah seorang ahli ranah kaisar, maka saya akan memiliki peluang 40% untuk menciptakan celah yang cukup besar untuk kita masuki dengan teknik penghancur formasi. Ini membutuhkan kekuatan tingkat ranah kaisar." Kekecewaan si Zen terlihat jelas. Formasi ini dari zaman kuno. Selanjutnya, entah kenapa, formasi ini saat ini dalam kondisi yang relatif lemah. Jika formasi ini berada dalam kondisi puncaknya, maka saya khawatir bahkan seorang ahli ranah kaisar tidak akan dapat memecahkannya. Petik 2. Pemahaman dan kemampuan Wu Heng dengan formasi tentu cukup dalam untuk menyadari bahwa keseluruhan formasi Gunung Rippling Mirage saat ini dalam keadaan terangkat sebagian karena gangguan Jiang Chen. Namun, meskipun dia menyadarinya, formasi yang menghalangi jalan ke Taman Ramuan Kuno tidak ada bandingannya dengan formasi luar, pertahanannya sangat tinggi. Jadi langkah kita terhenti di sini. Kita tidak bisa memasuki kebun herbal kuno itu. Cao Jin tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima hasil itu. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak meninggalkan Gunung Rippling Mirage. Karena Jiang Chen tidak berada di daerah pegunungan utama, maka dia pasti berada di kebun herbal kuno. Jadi, mereka akan dapat menemukan Jiang Chen jika mereka memasuki Taman Ramuan Kuno. Dengan menemukan Jiang Chen, ramuan peringkat langit, ramuan peringkat bumi dan resep pil panjang umur semuanya akan ada di ujung jarinya. Tentu saja, Cao Jin tidak mau terhalang pada langkah terakhir ini. Wu Heng menatap air terjun, matanya terfokus, dan tidak segera menjawab Cao Jin. Tatapan rumit muncul di matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Dia tiba-tiba berkata, "Kakak Cao, teknik penghancuran formasi dapat digunakan secara bersamaan oleh 3 orang. Jika 3 orang menggunakan teknik ini secara bersamaan, kekuatannya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat." Petik 2. 3 orang serempak. Mata Cao Jin berbinar, kekuatannya bisa ditingkatkan 5 kali lipat. Mata si Zen juga bersinar. Wu Heng mengangguk, "Namun, teknik ini adalah seni kuno yang baru saya temukan setelah membayar mahal saat saya sedang bertualang. Di Sekte Langit Ninesuns, saya sendiri yang memiliki seni ini." Cao Jin dan si Zen segera mengerti kata-kata Wu Heng, dia ingin tawar-menawar. Lagi pula, masuk akal untuk berharap bahwa berbagi teknik eksklusif akan ada harganya. Cao Jin tersenyum tipis, "Bagaimana kondisimu?" Si Zen juga menatap Wu Heng. Dia tahu bahwa Wu Heng ingin merundingkan kembali pembagian keuntungan. Si gemuk menggaruk kepalanya yang botak dan mengadopsi senyum yang sama sekali tidak berbahaya. "Kalian berdua akan mendapat manfaat tanpa akhir jika aku memberikan teknik penghancur formasi ini padamu. Jadi pertama-tama, saya ingin kalian berdua bersumpah untuk tidak pernah memberikan teknik ini kepada orang lain." Tentu saja, Cao Jin dan si Zen tidak membantah kondisi itu, mengangguk cepat. Kedua secara alami melibatkan distribusi manfaat. "Saya membayar harga yang mahal untuk mendapatkan teknik penghancur formasi ini. Oleh karena itu, jika Jiang Chen memiliki 5 herbal peringkat langit, saya akan mengambil 2, kakak Cao Jing mengambil 2 dan kakak si Zen mengambil 1. Adapun herbal peringkat bumi, kakak senior Cao akan mendapatkan 5 porsi, saya akan mengambil 3 porsi, dan kakak senior si Zen menerima 2 porsi. Barang berharga lainnya juga akan dibagi menurut rasio ini." Selain alokasi ramuan peringkat langit, Cao Jing tidak setuju dengan metode distribusi ini karena dia masih akan menerima setengah dari sumber aslinya. Namun, separuh sisanya yang semula dibagi rata antara Wu Heng dan si Zen kini telah bergeser ke Fatih Wu dengan mengambil 3 porsi dan menyisakan si Zen hanya 2 porsi. Metode distribusi sudah ditetapkan sejak lama. Fatih Wu, apakah Anda mencoba memanfaatkan situasi untuk menaikkan harganya? Si Zen secara alami tidak senang. "Kakak si Zen, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kesepakatan awal antara kami bertiga adalah agar kami masing-masing melakukan bagian mereka. Saya sudah melakukan bagian saya. Saya tidak nitpik atau tawar-menawar ketika kami menerobos formasi luar,
kan? Sekarang, formasi ini tidak dapat dipatahkan. Tapi meneruskan teknik penghancur formasiku tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Karena itu bukan bagian dari kesepakatan awal kami, saya akan rugi dengan meneruskan teknik ini. Tidak masuk akal bagiku untuk menginginkan semacam kompensasi untuk memakan kerugian ini, kan? Argumen Fatih Wu diperkuat dengan nada penuh keyakinan. Cao Jin hanya akan kehilangan satu ramuan peringkat langit, tapi dia tidak ingin membuat preseden. Jika Fatih Wu dapat memperdebatkan tentang tekniknya sekarang, maka mungkin Si Zhen akan menawar untuk menyembuhkan miasma begitu mereka memasuki taman ramuan kuno. Banyak masalah di masa depan akan datang dari contoh yang satu ini. Gemuk, jangan mencoba berjalan 1 mil setelah bertambah 1 inci. Cao Jin berkata dengan nada dingin. Fatih Wu terkekeh-kecut, kita bisa melupakannya jika kalian berdua tidak setuju dengan saranku. Bagaimanapun, saya sudah melakukan bagian saya. Jika kamu ingin aku mengajarimu teknik penghancur formasi secara gratis, yah, itu tidak mungkin. Si Zhen mengeluh dengan marah, gemuk, kita semua dari sekte yang sama. Jika Anda terus membelah rambut seperti ini, bagaimana kita bisa bekerja sama? Petik 2. Fatih Wu bukanlah seseorang yang pernah rela menderita kerugian. Tidak mungkin baginya untuk mengajari mereka teknik ini secara gratis. Namun, dia melihat bahwa Cao Jing dan Si Zhen tidak mau berkompromi dan mencibir, jangan mencoba menyederhanakan situasi. Saya setuju untuk tidak mengubah metode distribusi. Sebagai gantinya, kalian berdua dapat mengambil teknik sebagai gantinya. Kakak senior Cao, ajari aku, Bima Sakti-mu. Kakak senior Si Zhen, Anda dapat menggunakan metode unik, Seven Blossoms Fire Control, Anda sebagai gantinya. Karena metode distribusi tidak terbuka untuk diubah, Fatih Wu mundur selangkah dan ingin menukar seni dengan seni. Cao Jin dan Si Zhen saling memandang, ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kemudian diputuskan, kami akan menukar seni dengan seni. Namun, setiap orang harus bersumpah dengan sumpah surgawi untuk tidak mewariskan seni ini kepada orang lain. Mereka bertiga memulai transaksi mereka dan semua senang setelah mencapai tujuan mereka. Meskipun teknik penghancur formasi sangat mendalam, tidak sulit bagi mereka untuk mempelajarinya mengingat tingkat bakat masing-masing. Cao Jin dan Si Zhen telah menguasai hal-hal penting setelah kira-kira 5 hari. Bab 622, akhirnya memasuki alam sage. Jiang Chen terus-menerus mengedarkan energinya di dalam area terlarang Sekte Langit Merah Tua. Beberapa arus kekuatan asal mengalir melalui tubuhnya seperti pasukan besar dalam satu arah, seolah-olah banyak sungai dan anak sungai berkumpul di lautan. Dia merasakan dimensi internal dari puri ungu di dalam dantiannya terus meningkat dan tumbuh. 3 ilusi berbentuk bunga yang berbeda mulai membeku di atas kepalanya, menjadi lebih jelas saat itu. Jiang Chen tahu bahwa dia telah mencapai saat kritis untuk menerobos ke alam bijak. Ayo lakukan ini dalam satu gerakan, pergi. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak Jiang Chen, untuk bergegas maju dengan sekuat tenaga. Dia saat ini mendayung melawan arus dengan kano dan harus mempertahankan momentumnya saat ini. Kekuatan asal di dalam tubuhnya mirip dengan naga banjir yang berjuang di air terjun yang sangat besar, terus-menerus memukuli berbagai belenggu di dalam tubuhnya. Memukul, bam, suara gemuruh besar terdengar dari manor ungu di dalam dantian Jiang Chen, seolah-olah itu berasal dari jurang yang dalam. Tulang dan meridian Jiang Chen bersinar emas saat mereka beresonansi dengan energi membungkus di sekitar mereka, menciptakan paduan suara yang harmonis. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa tubuhnya rileks saat belenggu alam asal di tubuhnya hancur seperti kubah kaca besar. Retakan, tidak berbeda dengan kaca, belenggu hancur menjadi pecahan dan hancur menjadi partikel oleh kekuatan asal yang melonjak melalui mereka. Kekuatan asal dalam dirinya melesat ke langit dalam kolom yang megah, naik di udara seperti naga atau harimau yang kuat. Pada saat itu, 3 bunga di atas kepalanya menjadi sejelas mungkin, seolah-olah itu adalah lentera yang menyala. Gabungkan 3 bunga, dan tembus ke alam bijak. Alam bijak dipecah menjadi 3 tingkatan, fana, bumi, dan bijak langit. Masuk ke setiap tingkat akan disertai dengan fenomena alam. Di alam sage fana, fenomena alam yang perlu diperhatikan adalah 3 bunga yang akan menyatu di atas kepala pembudidaya. Memasuki alam bijak bumi akan melahirkan teratai emas yang menutupi tanah, dan alam bijak langit akan mengantarkan hujan bunga dari makhluk abadi. Namun, ketika Jiang Chen menerobos ke alam bijak,
Semua energi asal di tubuhnya melesat ke arah awan, membelah langit dan bumi terbuka. Langit tampak terbelah oleh bilah besar saat cahaya itu sendiri terbagi menjadi dua, garis yang jelas menandai penggambaran hitam dan putih. Awan multiwarna bergegas menuju kehampaan, seolah putus asa untuk mengisi ruang hampa. Fenomena surgawi yang muncul di sekte pohon berharga sekali lagi muncul, dan lebih buruk lagi, kali ini 3 hingga 5 kali lebih kuat. Untungnya, area ini benar-benar menutupi luasnya fenomena saat pelangi mulai terbentuk, memantul satu sama lain di langit. Cahaya berkelebat, dan kegelapan bergolak, bersaing untuk mendapatkan perhatian saat mereka membentuk berbagai bentuk surgawi. Saya pikir apa yang terjadi di alam asal adalah kecelakaan, tapi siapa yang tahu bahwa gangguan saat menginjakkan kaki di alam bijak akan lebih besar. Untung aku berlindung di area terlarang sekte langit merah tua. Jika saya berada di istana Regal Pil, kemungkinan semua orang akan menghubungkannya dengan saya. Petik 2. Sekali dapat dijelaskan sebagai kecelakaan, tetapi 2 kali tidak pernah merupakan kecelakaan. Tidak mungkin fenomena alam muncul begitu saja setiap kali dia menerobos. Begitu dia melakukannya, segel itu muncul kembali di alam semesta kesadarannya, terwujud di sepetak ruang kosong. 9 tetesan air kecil membuat cincin bintang, membentuk segel aneh dalam rantai yang luar biasa. Segel ini tampaknya berdenyut dengan kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah menyegel semacam teror besar. Ketika Jiang Chen telah menerobos ke alam asal terakhir kali, dia telah mendeteksi segel ini dan telah berusaha untuk menyelidikinya, hanya untuk datang dengan tangan kosong. Dia juga secara tidak sengaja menyentuh segel terakhir kali, memicu fenomena surgawi. Dia sudah cukup berhati-hati kali ini, tetapi telah memicu fenomena yang lebih menakutkan. Sepertinya setiap terobosan ke alam baru akan dirasakan oleh segel, yang pada gilirannya akan memicu fenomena ini. Mereka tidak dipicu karena Jiang Chen telah mencarinya. Namun kali ini, segelnya terlihat lebih jelas. Bertentangan dengan ketika dia memasuki alam asal, dia sekarang bisa dengan jelas merasakan keberadaan segel. Terakhir kali, kesadarannya tidak berani mendekati segel. Dan sekarang dia telah menerobos ke alam bijak, meskipun kesadaran Jiang Chen masih merasa seolah-olah jarum ditusukkan ke dalam pikirannya, itu tidak seburuk ketika dia berada di alam asal. Sepertinya kesadaranku terus meningkat dengan kekuatanku, dan aku sudah terbiasa dengan segel itu. Jiang Chen telah sampai pada kesimpulan bahwa kesadarannya secara tidak sadar dikendalikan oleh segel saat pikirannya melayang di sekitarnya, merasakannya. Itu sedang diarahkan ke hamparan luas surga kehidupan masa lalunya, kembali ke era kuno itu. Kenangan kehidupan masa lalunya tumpah seolah-olah longsoran salju akhirnya dibebaskan, dan Jiang Chen buru-buru menghentikan penjelajahannya. Memukul, segel yang terbuat dari 9 manik-manik terbanting menutup dan kesadaran Jiang Chen memulihkan ketenangannya yang biasa. Dunia segudang yang luas, seolah-olah kilat telah menyambar Jiang Chen saat dia berdiri dengan bodoh. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia akhirnya yakin, pada saat ini, bahwa ayahnya lah yang mengatur reinkarnasinya ke dunia ini. Jika bukan ayahnya, tidak ada orang lain yang akan menyegel kekuatan yang begitu kuat ke dalam kesadarannya. Meskipun Jiang Chen tidak tahu apa yang sebenarnya telah disegel di dalam, dia sangat yakin bahwa tidak ada orang lain selain ayahnya yang mampu meninggalkan segel yang sangat kuat dalam kesadarannya. Ayah, Jiang Chen memikirkan kembali kehidupan masa lalunya, bagaimana Kaisar Surgawi melindungi dan melindunginya, bagaimana surga telah hancur di kehidupan masa lalunya dan ketertiban runtuh. Tiba-tiba, Jiang Chen merasakan gejolak kekuatan ledakan mulai dari dalam dadanya. Dia benar-benar merasakan keinginannya untuk meledak ke dunia ini. Alam bijak, ini baru permulaan. Saya harus terus meningkatkan dan memastikan usaha saya tidak sia-sia. Suatu hari, saya akan membuka segel itu, dan melihat apa yang ditinggalkan ayah dalam pikiran saya. Suatu hari, aku akan mengukir jalanku kembali ke surga dan menemukan ayahku. Dia membutuhkan banyak usaha pada saat itu, tetapi Jiang Chen berhasil menenangkan dirinya, dan melihat bagaimana menemukan kedamaian batinnya lagi. Cao Jin dan Si Zhen telah mempelajari teknik penghancur formasi dengan cepat, dan sampai pada titik berlatih bersama selama beberapa hari terakhir. Mereka berkumpul di depan air terjun besar di Gunung Rippling Mirage dan bersiap untuk menggunakan Monster Owl untuk menyerang formasi. Mereka bertiga bersama-sama dapat meningkatkan kekuatan di balik serangan dengan kelipatan 10. Meskipun mungkin tidak cukup untuk membuka formasi,
Wu Heng telah membuat perhitungannya dan merasa bahwa dia masih memiliki sejumlah kepastian dalam merobek formasi yang cukup untuk membiarkan mereka lewat. Perhatikan segel tanganku, semuanya. Sudah waktunya untuk menguji semua yang kita miliki. Dia telah mengambil peran sebagai konduktor untuk tugas ini. 3 segel tangan menyala, menyebabkan cahaya perak berkedip. Saat cahaya perak muncul, dia meraung, sekarang. Mereka bertiga tidak menahan apa-apa, bekerja sama untuk menyalurkan kekuatan yang luar biasa ke dalam monster owl. Laser cahaya perak tebal yang dihasilkan menabrak air terjun dengan dampak yang menghancurkan bumi. Astaga, air terjun itu bahkan tidak bergetar, tetapi jejak samar muncul di permukaannya yang seperti cermin. Tidak, tetaplah begitu. Wu Heng tahu bahwa menerobos formasi dengan satu pukulan tidak lebih dari mimpi pipa. Satu-satunya harapan mereka terletak pada serangan terus-menerus. Jadi, mereka bertiga tidak berhenti saat mereka terus menembakkan serangan secara berurutan. Tiba-tiba, tirai air terjun tampak melambat sesaat. Dari sana, air yang mengalir ke bawah air terjun mulai berbalik, dan panjang langit tiba-tiba mengeluarkan air mata yang sangat besar. Awan sudah mulai berputar di sekitar pusat fenomena. Keseluruhan Rippling Mirage tampaknya telah dibangunkan oleh kekuatan misterius saat banyak bentuk kehidupan menjulurkan kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka menjadi saksi bisu saat langit dan bumi berguncang. Fenomena alam. Cao Jin langsung menghentikan serangannya saat dia menatap cakrawala dengan serius. Lapisan awan semuanya meliuk-liuk di langit saat sejumlah burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya memanggil dan meraung bersama. Pelangi menari-nari di udara saat suasana umum kemakmuran yang menguntungkan menetap di udara. Sosok-sosok dewa bisa dibuat samar-samar, menyelinap masuk dan keluar dari berbagai bentuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Zen tercengang saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Apakah ini karena serangan kita? Fatih Wu awalnya mengira formasi itu telah menimbulkan fenomena juga, tetapi tidak ada yang luar biasa di sekitar formasi. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat jelek, itu bukan karena formasi. Wajah Cao Jin sudah sangat gelap. Dia banyak membaca dan berpengalaman secara luas, dan secara alami mengenali ini sebagai fenomena alam yang dibawa oleh seorang ahli yang menerobos. Namun, bahkan seseorang di ranah kaisar yang menerobos ke kaisar besar berjudul akan memiliki momentum yang luar biasa. Mungkinkah kaisar berjudul telah diakui oleh Dao Surgawi dan menjadi ahli Empyrean legendaris? Cao Jin bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kata-katanya cukup keras untuk mengejutkan Wu Heng dan Si Zen. Seorang kaisar berjudul menerobos. Mereka tidak yakin apakah bahkan ada ahli Empyrean di 8 wilayah atas, tetapi seseorang mungkin bersembunyi di myriad domain belaka. Jika memang ada, maka mereka tidak ada bedanya dengan semut di depan keberadaan itu. Mungkin kesadaran orang lain sudah terkunci pada mereka. Untuk bertindak tanpa pamrih di wilayah orang yang terhormat, bukankah mereka mencari kematian? Jadi karena itu, bahkan wajah Cao Jin dipenuhi dengan kewaspadaan. Rasanya malapetaka besar sedang menimpa mereka. Fenomena itu berlangsung selama setengah jam penuh sebelum perlahan menghilang, dan ketiganya berdiri di tempat mereka tanpa bergerak, melakukan yang terbaik untuk meniru patung batu. Mereka tidak berani melakukan apapun karena mereka sangat takut menyinggung ahli Empyrean yang tersembunyi, yang mengakibatkan pukulan fatal. Jika itu benar-benar ahli Empyrean, dia akan bisa membunuh mereka dengan satu pikiran. Tidak sampai fenomena itu menghilang ke titik di mana mereka tidak bisa merasakannya, mereka bertiga saling memandang, keringat dingin membasahi mereka. Ini, menghilang. Si Zen tergagap. Kakak Cao, apakah itu benar-benar kaisar besar berjudul yang menembus ke tingkat Empyrean? Cao Jin sekarang agak tidak yakin juga. Jika itu benar-benar terjadi, mereka bertiga pasti sudah ditemukan sejak lama. Namun, instingnya belum memperingatkannya tentang bahaya apapun bahkan sekarang. Apakah itu kesalahpahaman, dan fenomena itu tidak dipicu oleh seorang ahli yang mengalami kesengsaraan? Fatih Wu merasa bahwa mereka cukup beruntung. Jika sudah ahli seperti itu, dia merasa bahwa mereka bertiga sudah lama menjadi debu sekarang. Cao Jin dengan hati-hati mengirimkan kesadarannya dan kemudian mengangguk. Seharusnya tidak ada ahli yang menerobos. Kalau tidak, kita akan merasakan aura yang lebih kuat dari surga. Tidak mungkin bagi seorang kultivator Empyrean untuk tidak melepaskan aura sedikitpun. Sepertinya fenomena ini dipicu dari dalam gunung dan bukan dari seorang kultivator.
Jika ini adalah reruntuhan kuno dari zaman kuno, tidak mungkin bagi siapapun atau apapun di sana untuk tetap hidup sampai sekarang. Petik 2. Lalu, apakah kita melanjutkan? Melihat formasi. Jika kami melanjutkan serangan kami akan mampu merobek-robekan dalam formasi dalam waktu setengah hari. Cao Jin berpikir sejenak dan berbicara dengan tegas. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Kita harus melanjutkan serangan kita untuk memasuki Taman Ramuan Kuno. Kami akan segera pergi begitu kami menemukan Jiang Chen. Bab 623, Menantang Menara Warisan. Jiang Chen telah menyelesaikan semua persiapannya. Dia berdiri di bawah kaki Menara Warisan, siap untuk memulai. Dia akan menantang menara, menerima warisan, dan meninggalkan tempat suci Sekte Langit Merah Tua. Gol-gol itu paling utama di benaknya saat dia memasuki menara. Memasuki menara tidak berbeda dengan memasuki dunia independen lainnya. Diabadikan di dalamnya adalah sebuah patung, yang mirip dengan salah satu leluhur dari tebing leluhur. Patung itu tampaknya mewujudkan kebijaksanaan, senyum lembut di wajahnya saat satu tangan membentuk mudra. Jiang Chen berjalan ke tengah lantai dan memeriksa dinding di sekitarnya. Berbagai rune seperti kecebong terukir di dinding. Saat ia memeriksa mereka mulai membentang dari dinding, menggeliat di udara seperti mereka mendapatkan kehidupan mereka sendiri. Tiba-tiba, Jiang Chen menemukan bahwa daerah itu telah dikunci. Seluruh menara sekarang benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan pintu yang dia masuki telah menghilang tanpa jejak. Lantai mulai bergetar dan bergemuruh di bawahnya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia secara tidak sengaja berdiri di tengah lingkaran. Jika seseorang mundur selangkah, dia akan mengenali lingkaran yang memancar keluar untuk membentuk meja putar yang sangat besar, yang kemudian dibagi menjadi 8. Sebuah suara terdengar dari patung leluhur saat ini. Penerus, selamat datang di Menara Warisan. Dengan memasuki menara ini, Anda telah membuktikan bahwa Anda telah mencapai persyaratan awal Sekte Langit Merah Tua sehubungan dengan kekuatan, pemahaman, dan afinitas. Apakah Anda bisa menjadi penerus warisan Sekte Langit Merah Tua akan tergantung pada kinerja Anda di sini dan sekarang. Ini adalah lantai pertama menara, lantai kebijaksanaan. Meja putar di bawah kaki Anda akan berputar 3 kali, dengan setiap putaran menandakan pertanyaan tes untuk total 3 pertanyaan. Satu jawaban yang benar akan memberi Anda hak untuk memasuki lantai 2. Menjawab 2 pertanyaan dengan benar akan memberi Anda hak untuk memasuki lantai 3. Jika Anda menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, Anda tidak hanya akan diberikan akses ke 2 lantai atas, Anda juga akan menerima warisan lantai ini. Saat suara itu memudar, meja putar di bawah kaki Jiang Chen mulai bergemuruh lagi, berputar. Salah satu kisi meja putar tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Mendampingi cahaya keemasan, sebuah pertanyaan muncul di grid. Jiang Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pertanyaan ini. Topik pertanyaan ini sama sekali tidak asing baginya. Menariknya, itu terkait dengan jurnal perpustakaan. Lebih tepatnya, ini tentang apa yang tertulis di jurnal-jurnal itu. Pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan formasi, juga tidak berhubungan dengan warisan Sekte Langit Merah Tua. Sejujurnya, itu hanya hal-hal sepele tentang kehidupan sehari-hari. Namun, Jiang Chen terpelajar dan banyak membaca. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah membaca semua jurnal dengan rajin, pertanyaan ini tidak menjadi masalah baginya. Dia menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan jawabannya ke grid itu. Gemuruh, cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan pertanyaan di kisi-kisi itu perlahan memudar. Cahaya keemasan melengkung langsung ke patung leluhur. Saat cahaya keemasan menembus dahi patung itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul, memperlihatkan mata yang terbuka. Meja putar sekali lagi mulai berputar di bawah kaki Jiang Chen, membawa pertanyaan berikutnya ke depan. Materi pelajaran masih sebatas isi perpustakaan, tetapi bukan berasal dari salah satu jurnal, melainkan dari salah satu buku perpustakaan. Pertanyaan ini sebenarnya tentang anekdot yang berhubungan dengan formasi dan tidak banyak berhubungan dengan studi tentang formasi itu sendiri. Jiang Chen sekali lagi mengirimkan jawabannya sesuai dengan ingatannya. Pertanyaan kotak kedua juga perlahan memudar dan cahaya keemasan lainnya melengkung ke patung leluhur. Namun kali ini, cahayanya menembus mata kiri patung itu. Saat Jiang Chen menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini, dia membentuk spekulasi yang samar-samar. Tujuan lantai kebijaksanaan ini adalah untuk menguji kebijaksanaan, bukan kemampuan bela diri. Sebenarnya,
Jiang Chen sudah menebak tujuan tersembunyi dari tes ini. Itu adalah ujian ketulusan penerus. Jika penerus tidak tulus dan tidak memiliki kesabaran untuk membaca semua jurnal dan buku di perpustakaan, alih-alih langsung membuat 3 formasi, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk mewarisi apapun bahkan jika mereka memasuki menara warisan. Tetapi jika penerusnya mampu menjaga ketenangan mereka dan rajin membaca semua buku, maka ujian lantai pertama ini secara alami tidak akan menimbulkan kesulitan. Memikirkan hal ini, Jiang Chen tidak bisa tidak mengagumi desainer menara. Semuanya saling berhubungan, membentuk rantai sebab dan akibat. Memikirkan kembali pengalamannya di tebing leluhur, Jiang Chen menyadari betapa cerdiknya penilaian warisan Sekte Langit Merah Tua sebenarnya. Tes lantai ini secara khusus berarti bahwa orang yang tamak dan serakah dengan sedikit minat pada buku-buku itu pada akhirnya tidak akan menerima apapun. Begitu mereka terhalang di lantai ini, maka kemungkinan besar mereka akan tetap terjebak di menara sampai kematian mereka. Jiang Chen berseru kagum dan juga menghela nafas lega. Dia merasa beruntung bahwa dia cukup rajin untuk membaca semua buku sekali. Jika dia tidak melakukannya, maka dia mungkin telah terjebak di sini kehabisan akal. Lagi pula, seseorang tidak akan bisa kembali ke perpustakaan untuk mencari jawaban begitu mereka memasuki menara. Saat Jiang Chen sedang mengumpulkan wol, pertanyaan ketiga muncul. Pertanyaan ini bahkan lebih menarik. Itu bertanya kepada Jiang Chen apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi penerus Sekte Langit Merah Tua dan musuh datang mengetuk pintu. Akankah dia dengan tegas bertemu musuh secara langsung atau memprioritaskan keselamatan untuk melestarikan garis keturunan sekte? Pertanyaan ini agak mengganggu Jiang Chen. Biasanya, sekte harus memprioritaskan melewati obor. Namun, Sekte Surga Crimson kuno berbeda. Untuk melawan invasi musuh asing, seluruh sekte akhirnya menarik semua pemberhentian. Roh semacam ini yang menolak kematian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte biasa. Secara khusus, barisan batu nisan di kuburan luas itu telah meninggalkan dampak besar pada Jiang Chen. Dia merenung sejenak, dan merasa bahwa Sekte Surga Crimson kuno adalah tipe yang lebih suka melupakan semua jalan mundur daripada berkompromi dengan musuh-musuh mereka. Mereka lebih baik mati demi keadilan daripada hidup dalam penghinaan. Ini adalah karakter dari Sekte Surga Crimson kuno. Memikirkan hal ini, Jiang Chen tampaknya telah menemukan jawabannya. Dia membuat pilihannya, dengan tegas bertarung langsung. Benar saja, jawaban ini benar dan cahaya keemasan lainnya melesat ke mata kanan patung leluhur itu. Saat 3 lampu emas melesat ke patung leluhur, tiba-tiba tampak hidup dan suara nyaring berbicara perlahan, "Penerus, selamat karena telah lulus ujian lantai pertama. Anda tidak hanya diberikan akses ke lantai 2 dan 3, Anda juga akan menerima warisan dari lantai ini." Saat suara itu memudar, kotak gelap tiba-tiba muncul di meja putar di bawah kaki Jiang Chen. Sebuah kotak menyatu di tengah grid gelap dan perlahan melayang ke Jiang Chen. Ada sebuah buku di dalam kotak, berlabel The Heart of Formation. Buku ini jelas merupakan garis besar metodologi yang terlibat dalam semua formasi Sekte Langit Merah Tua. Jiang Chen secara alami tidak menolak buku itu. Meskipun dia juga telah meneliti formasi di kehidupan masa lalunya, dia tidak percaya diri dalam formasi dibandingkan dengan pil Dao. Dia tahu sedikit tentang Dao formasi, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang sistematis tentang mereka. The Heart of Formation pasti akan memperbaiki kekurangan ini sampai titik tertentu. Selanjutnya, karena itu adalah bagian dari warisan, Jiang Chen secara alami tidak memiliki alasan untuk menolak. Saat Jiang Chen menerima buku itu, meja putar di bawahnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan yang mengirim Jiang Chen langsung ke lantai 2. Jiang Chen hanya bisa melihat kilatan cahaya sebelum dia tiba-tiba muncul di lantai 2 menara. Lantai 2 menara warisan sangat berbeda dari lantai pertama. Jika lantai pertama didedikasikan untuk kebijaksanaan, maka lantai 2 ini hanya bisa digambarkan sebagai perwujudan dari niat membunuh. Jiang Chen merasa seolah-olah dia tiba-tiba memasuki ladang pembunuhan dari neraka. Dinding di sekitarnya tampak seperti lautan darah yang mengambang, memberikan suasana yang mengerikan. Ping ping ping. Jiang Chen tiba-tiba mendengar suara renyah, mirip dengan banyak manik-manik yang jatuh ke tanah. Kontras dari suara-suara tajam di lingkungan seperti itu memberi mereka sentuhan yang menyeramkan. Jiang Chen menatap lebih dalam ke lantai, dan menemukan patung leluhur muncul dari lautan darah di depannya. Patung leluhur itu memiliki rantai manik-manik rosario di tangan yang tampaknya telah putus secara spontan.
Manik-manik Rosario emas jatuh ke tanah, berhamburan di lantai dengan bunyi letupan yang rapuh. Hati Jiang Chen tiba-tiba tenggelam saat dia berkata, prajurit dari kacang. Setiap manik melintas saat mereka menyentuh tanah. 12 prajurit lapis baja emas tiba-tiba muncul di depan Jiang Chen. Masing-masing bersenjata dan niat membunuh gabungan mereka seperti beban fisik yang turun pada Ar. Membunuh. Raungan rendah terdengar saat seorang prajurit lapis baja yang memegang kapak perang melangkah maju, menyerang dengan senjatanya. Jiang Chen dengan cepat menyadari bahwa prajurit yang datang ke arahnya dengan langkah yang kuat berada di tingkat alam bijak. Dia tidak menghindar, malah mengaktifkan 9 transformasi setan dan dewa, meletus dengan aura emas setinggi 90 meter. Bam! Saat kapak perang raksasa itu menabrak aura emas setinggi 30 kaki, seolah-olah kapak itu menabrak dinding yang kokoh namun fleksibel. Meskipun kapak meninggalkan bekas luka sedalam 3 meter di aura, kapak itu akhirnya tidak dapat menembusnya. Sebagai tanggapan, Jiang Chen terkekeh dan menyerang balik dengan kepalan tangan yang mendominasi. Raksasa emas itu terpental kembali oleh pukulan Jiang Chen dan dengan cepat berubah menjadi cahaya keemasan bayangan. Cahaya keemasan bayangan tidak bertahan lama, membeku kembali menjadi manik-manik emas pucat yang berguling-guling di tanah. Keyakinan Jiang Chen sangat meningkat. Sejak menginjakkan kaki ke alam bijak, pertahanan tubuh emasnya yang gigih dari 9 transformasi telah mengalami peningkatan kualitatif. Prajurit Betelaks ini hanyalah boneka yang dibentuk dari manik-manik Rosario dan bukan seorang kultivator bela diri sejati. Terus terang, bahkan seorang pembudidaya bela diri daging dan darah nyata di alam bijak tidak lagi mampu hanya mengandalkan serangan fisik untuk menerobos tubuh emas Jiang Chen. Namun, tindakan Jiang Chen dalam mengirim prajurit emas terbang tampaknya telah mengganggu boneka lapis baja lainnya. Wah wah wah, 5 prajurit emas bergegas ke arahnya, masing-masing dari sudut yang berbeda, dan memegang berbagai pedang dan tombak. Jiang Chen menggeram, tak terkalahkan oleh dewa dan iblis. Aura tubuh emasnya meningkat 30% lagi, seolah-olah itu adalah balon besar. 5 serangan itu akhirnya tidak berhasil, hanya menembus sekitar 9 meter ke dalam aura. Jiang Chen menghancurkan mereka semua kembali hanya mengandalkan tinju dan kakinya. Prajurit lapis baja ini hanyalah boneka tanpa jiwa yang kekuatan serangannya terletak pada serangan awal mereka. Begitu mereka gagal menembus pertahanan Jiang Chen, boneka-boneka ini tidak punya waktu untuk melancarkan serangan kedua atau mengumpulkan pertahanan sebelum dikirim terbang oleh Jiang Chen. Wah wah wah, 3 prajurit emas lainnya dengan cepat melesat maju. Kali ini, Jiang Chen tidak berani lagi berdiri. 3 prajurit baru ini memiliki aura yang sebanding dengan ahli alam bijak bumi. Dia tidak berani mengabaikan mereka meskipun dia tahu dia hanya perlu menanggung 1 pukulan dari masing-masing. Bab 624, untuk semua yang ada penghitungnya. Sejak menerobos ke alam bijak, Jiang Chen telah memasuki ketinggian baru, baik dalam hal budidaya bela diri, kemampuan pertempuran, atau seni dan tekniknya. Bahkan menghadapi 3 prajurit lapis baja emas yang menyombongkan kekuatan yang setara dengan alam bijak bumi tidak cukup untuk mengganggunya. Dia secara bersamaan mengedarkan tubuh emasnya hingga batasnya dan memanggil lotus. Ratusan tanaman merambat menggeliat di sekelilingnya, membentuk barikade yang tidak bisa ditembus. 3 prajurit alam bijak bumi jauh melebihi 5 prajurit di alam bijak manusia. Meskipun Jiang Chen memiliki lotus yang menahan mereka, 3 prajurit yang menyerangnya memiliki momentum yang cukup di belakang mereka untuk meluncurkan serangan mereka dari luar barikade lotus. Namun, itu datang dengan harga. Kekuatan di balik serangan mereka telah sangat berkurang. Namun ketika mereka menabrak aura emas, aura setinggi 120 meter di sekitar Jiang Chen meledak keluar seperti gelembung emas yang sangat besar. Meskipun aura telah dihancurkan, kemampuan pertahanan tubuh fisik Jiang Chen tidak kalah dengan aura emas. Dengan aura menghilangkan bagian dari 3 serangan, tubuhnya sendiri menahan sisa serangan tanpa kesulitan. Jiang Chen juga tidak pasif, meninju dengan cepat. Saat setiap pukulan mendarat di 3 prajurit, mereka terpesona. Masing-masing berubah menjadi awan cahaya keemasan dan kembali ke bentuk manik-manik mereka. Hanya ada 3 prajurit yang tersisa untuk dihadapi sekarang, dan mereka telah mengepung Jiang Chen dalam formasi segitiga. Ketiganya bahkan lebih kuat dari yang terakhir, mencapai kekuatan alam bijak langit. Ayo, Jiang Chen sepenuhnya percaya diri dengan keterampilannya, dan dengan berani menantang mereka. Dia tidak panik ketika menghadapi 3 prajurit ranah bijak langit.
Jika dia bertemu mereka dalam kehidupan nyata, dia akan mundur tanpa sepatah kata pun. Dia tidak akan melawan mereka secara langsung. Pada levelnya saat ini, dia cukup percaya diri dalam menghadapi seorang kultivator alam bijak langit. Tapi untuk melawan tiga pada saat yang sama adalah mencari kematian. Jiang Chen bukan tipe orang yang bodoh. Tetapi tantangan ini memiliki serangkaian keadaan yang unik. Para prajurit adalah boneka, dan mereka hanya memiliki kekuatan untuk melancarkan satu pukulan. Yang harus dia lakukan adalah yang terakhir melalui satu serangan. Meski begitu, Jiang Chen tidak berani memperlakukan pukulan itu dengan ringan. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kemampuan murni. Tidak ada trik yang bisa dimainkan di sini, ini adalah menara warisan, dan aturan dibuat oleh keberadaan itu. Bahkan jika Jiang Chen ingin melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi tantangan secara langsung. Dia mengaktifkan tubuh emas lagi dan memanggil gunung emas magnetik. Lotus meraung keras untuk hidup, mendirikan pertahanan yang lebih kuat di sekelilingnya. Jiang Chen menggunakan hampir semua kartu asnya saat ini. Satu-satunya yang dia tahan adalah Long Xiaoxuan. Bukannya dia tidak ingin memanggil naga itu, tetapi dia khawatir bahwa peraturan di dalam menara akan menolak semua makhluk hidup selain pewaris. Karena itu, dia lebih suka melakukannya sendiri daripada memanggil Long Xiaoxuan. Jika aturan menolak makhluk hidup lain dan diaktifkan, mereka mungkin membunuhnya bersama Long Xiaoxuan. Meskipun Long Xiaoxuan adalah naga sejati, dia belum tumbuh menjadi kekuatan penuhnya. Dia akan sama dengan Jiang Chen di depan formasi kuat dari Sekte Langit Merah Tua, hanya sepotong daging untuk diukir orang lain seperti yang mereka lakukan. Tes tingkat kedua perlu ditaklukkan melalui kekuatan baik-baik saja. Sepertinya peringatan dari pemilik kediaman itu benar. Mencoba menara membutuhkan tingkat kultivasi minimum dari alam bijak. Bahkan dengan semua kartu truf saya kemungkinan akan berhenti di level ini jika saya dengan terburu-buru menerobos masuk ke menara warisan. Jiang Chen mengunci tatapan dengan tiga prajurit lapis baja emas terakhir. Tiba-tiba, mereka semua kabur menjadi gerakan pada saat yang sama. Wah wah wah, bertemu dengan baik. Jiang Chen tidak takut sama sekali saat dia memberi isyarat, mengirimkan tiga badai magnet untuk menemui mereka secara langsung. Gunung emas magnetik meluas secara eksplosif di bawah kendalinya, memancarkan kekuatan magnet yang kuat dan melindungi udara di atas kepala Jiang Chen. Bam bam bam, tiga garis cahaya keemasan merobek pengekangan Lotus dengan momentum tirani yang tak terkendali. Namun, bahkan setelah menembus pengepungan Lotus tidak begitu pasif untuk membiarkan mereka lewat tanpa tantangan. Itu mengejar para penyerang dan berusaha menahan mereka lagi. Namun, para prajurit semuanya adalah prajurit boneka dari atribut logam. Senjata dan afinitas mereka adalah counter alami untuk tanaman merambat dari teratai api dan es yang menyihir. Wah wah wah. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipotong-potong, menghiasi udara dengan tanaman merambat yang menggeliat. Meskipun para prajurit itu ganas, kecepatan mereka masih dipengaruhi oleh tindakan Lotus. Pada saat mereka mencapai pertahanan putaran kedua, badai magnet Jiang Chen sedang menunggu mereka. Seliar serangan para pejuang, momentum mereka menurun derajat lain saat mereka berusaha untuk menerobos badai magnet. Ketika mereka akhirnya menerobos dan hendak menyerang tubuh emas Jiang Chen, saat itulah gunung emas magnet menghancurkan mereka tanpa ampun. Retak-retak-retak. Tiga garis cahaya keemasan dipadamkan tanpa ampun. Seperti nyala lilin yang ditiup angin kencang. Apa? Tiga lampu kembali ke bentuk manik-manik mereka dan berguling ke kejauhan. Para prajurit memiliki atribut logam, dan gunung emas magnetis adalah harta logam. Kekuatannya jauh melebihi tiga manik-manik. Jadi wajar jika itu akan dengan kuat menekan para prajurit. Ho, Jiang Chen menghela nafas dengan ringan. Dia tidak mengira segalanya akan begitu mudah setelah gunung emas magnetik muncul. Dia tidak perlu menyerang sama sekali sebelum mengalahkan prajurit lapis baja emas kembali ke bentuk aslinya. Untuk segala sesuatu yang ada penghitungnya. Pepatah ini benar baiklah. Jika Jiang Chen terpaksa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menangkis tiga boneka bijak langit, dia akan kesulitan bahkan jika dia habis-habisan. Tapi gunung emas magnetis dengan rapi melawan para prajurit, menghancurkan mereka dengan mudah. Ini di luar dugaan Jiang Chen. Kedua belas manik-manik tiba-tiba berguling satu sama lain, seolah-olah hidup, membentuk lingkaran manik-manik Rosario lagi. Lautan darah di sekitarnya menghilang di saat berikutnya,
mengungkapkan penampilan asli menara. Jadi lautan darah juga ilusi. Patung leluhur memelototi Jiang Chen dengan galak, rosario yang tergantung di udara. Selamat pewaris, Anda telah melewati tingkat pembantaian. Cincin manik-manik rosario prajurit ini adalah hadiah untuk kesuksesan Anda. Pergi ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga adalah tempat warisan sejati dari Sekte Surga Crimson kuno menunggu. Sebuah cahaya menyilaukan muncul di tingkat kedua saat suara memudar, melampirkan Jiang Chen di dalamnya. Sosok Jiang Chen menghilang ke dalam kehampaan saat ia dibawa ke tingkat ketiga. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa desainnya tidak jauh berbeda dari tingkat pertama. Hanya ada beberapa petunjuk tambahan tentang kehancuran di level ini. Ada patung leluhur berdiri di tengah tingkat. Berbobot dan bermartabat, itu memberikan perasaan kagum yang tak terbatas. Jika patung di tingkat pertama dapat digambarkan sebagai baik hati dan ramah, dan patung di tingkat kedua dipenuhi dengan niat membunuh, maka patung di tingkat ketiga ini adalah personifikasi dari keagungan yang tak tertandingi. Jiang Chen tahu bahwa ini adalah akhir dari menara, dan sebagian besar warisan sekte akan ditemukan di tingkat ini. Dia tidak bisa menghentikan emosinya yang berfluktuasi. Dia telah menghabiskan 2 tahun di sini menunggu hari ini. Tenangkan dirimu. Ini adalah percobaan terakhir dan saya tidak bisa menyia-nyiakan semua upaya saya pada detik terakhir. Jiang Chen memperingatkan dirinya sendiri dalam diam. Tapi apa cobaan level ini? Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu tetapi tidak melihat apa-apa. Dia memicu uji coba dengan sangat cepat di 2 level pertama, tetapi di mana ujian pada level ini? Dia memusatkan perhatiannya dan melihat sekeliling, tetapi masih tidak menemukan petunjuk apapun. Ada ujian di mana-mana di Sekte Langit Merah Tua, aku tidak boleh mati rasa dan terlalu percaya diri. Jika saya serakah dan menyentuh patung leluhur, saya akan dikirim ke formasi kematian yang pasti. Jika saya tidak membaca dengan teliti buku dan jurnal di perpustakaan, saya akan gagal dalam kebijaksanaan tingkat pertama. Jika saya tidak mendengarkan peringatan dan masuk sebelum saya mencapai alam bijak, saya akan gagal dalam ujian pembantaian tingkat kedua. Jiang Chen menelusuri semua yang telah terjadi sejak dia memasuki Sekte Langit Merah Tua. Dia menemukan bahwa cukup jelas apa yang dicari sekte sehubungan dengan kualitas pewarisnya, jujur dan tulus, teliti namun berani, dan seseorang dengan ketenangan yang tidak terganggu. Jadi, ketika pikiran Jiang Chen pergi ke sini, dia tetap di tempatnya tanpa bergerak. Dia tidak mengambil langkah ke arah manapun. Sebaliknya, dia mempelajari tanah di kakinya dan berdiri di tempat yang sama. Pada saat inilah patung itu tiba-tiba mengeluarkan sinar kemegahan dari jarinya. Cahaya itu tenggelam ke dalam tanah saat lapisan bumi mulai terkelupas seperti rebung yang baru tumbuh. Jiang Chen tiba-tiba mengenali polanya. Lantai yang luas telah berubah menjadi papan catur yang sangat besar. Komposisi ini, dia terkejut ketika dia menatap papan catur. Banyak potongan telah ditempatkan di kedua sisi, tetapi yang paling langka adalah Jiang Chen benar-benar pernah melihat masalah komposisi seperti itu sebelumnya. Tidak dalam kehidupan ini, tetapi pada tingkat surgawi dalam kehidupan masa lalunya. Berlawanan dengan mengatakan ini adalah komposisi untuk catur, orang mungkin juga menyebutnya simulasi pertempuran. Dia pernah melihat ini sebelumnya, dan namanya mudah dikenali, pembantaian para dewa. Dinamakan demikian karena bahkan para dewa dan dewa akan kesulitan untuk menyelamatkan komposisi khusus ini. Lebih penting lagi, itu berasal dari pertempuran yang sebenarnya. Begitu seseorang berhasil menciptakan kembali situasi ini di medan perang, bahkan dewa dan keabadian akan jatuh. Baik dalam hal catur atau pertempuran yang sebenarnya, komposisi ini sangat sulit untuk dipecahkan. Jiang Chen kehilangan jalan pikirannya saat dia menatap komposisi di depannya. Warisan Sekte Langit Merah Tua adalah pembantaian dewa. Apa artinya ini? Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya. Apakah mereka bermaksud agar saya menyelesaikan ini? Pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya saat dia menatapnya dengan linglung. Berbagai kenangan dari kehidupan masa lalunya tentang berbagai komposisi terus terbangun dan melintas di benaknya. Bab 625, 3 Harta Karun Warisan. Jiang Chen tidak bisa menyelesaikan pengaturan, pembantaian dewa, ini di kehidupan masa lalunya, tapi itu tidak berarti tidak ada solusi untuk itu. Dia telah melihat seseorang memberikan solusi sebelumnya, dan orang itu adalah ayahnya, Kaisar Surgawi.
Kaisar Langit telah duduk di depan salah satu subjek yang paling dipercaya hari itu dan menggunakan papan untuk mensimulasikan solusi untuk masalah khusus ini berkali-kali. Pada akhirnya, Kaisar telah menunjukkan kebijaksanaan yang menakjubkan dan menemukan metode yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Jiang Chen menghela nafas dengan takjub saat dia melihat dari samping. Hal ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Jiang Chen. Dan sekarang dia melihatnya lagi, dia merasakan rasa kekeluargaan yang luar biasa. Menggali kenangan ayahnya di kehidupan masa lalunya membuat perasaan hangat muncul di hati Jiang Chen. Sepertinya berkat restu ayah aku menemukan komposisi ini di benua Divine Abyss. Siapa selain orang dengan kecerdasan ayah yang bisa menyelesaikan ini? Hati Jiang Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Siapa yang tahu bahwa ayahnya akan menjangkau dari luar untuk membantunya? Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu dan mulai menyelesaikan situasi di papan catur. Dia menemukan bahwa menara itu tampaknya mengendalikan permainan melalui kekuatan yang tidak diketahui. Setiap langkah yang dibuatnya sangat diformulasikan, sangat mirip dengan menghafal, mengikuti urutan yang telah dilihatnya sejak lama. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi Jiang Chen, lawannya bahkan tidak hidup. Dia memiliki keuntungan besar ketika itu adalah program formasi yang mengendalikan segalanya. Lagi pula, tidak akan ada perubahan yang tidak terduga. Karena yang lain dengan ketat mengikuti urutannya, Jiang Chen tidak perlu mensimulasikan kemungkinan perubahan apapun pada solusi. Dia hanya mengikuti langkah ayahnya dan bereaksi sesuai dengan itu. Kira-kira 1 jam kemudian, Jiang Chen menerobos komposisi melalui ingatan belaka. Saat dia melakukannya, lingkungan di depannya tiba-tiba menjadi terang saat sebuah jalur terbuka, membiarkan Jiang Chen melanjutkan langsung melalui bagian tengah papan. Saat jembatan itu muncul, papan catur di sekitarnya tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan kekosongan kosong, seperti lubang hitam, hanya menyisakan jembatan yang membentang di antara kedua sisi. Keringat dingin mengalir di punggung Jiang Chen saat dia melihat semuanya terjadi. Jika dia tidak duduk di papan catur tadi dan malah mencoba menerobos, tidak diragukan lagi dia akan ditelan oleh celah ruang yang dibentuk oleh lubang hitam. Menara warisan dipenuhi dengan jebakan. Oke. Pada saat Jiang Chen melangkahkan kaki dari jembatan, semua batasan di depannya menghilang, digantikan oleh awan cahaya yang berkumpul di sekitar kaki patung leluhur. Selamat, pewaris, karena fakta bahwa Anda berhasil sampai di sini menjadikan Anda orang yang paling ideal untuk mewarisi warisan sekte. Sekte Surga Crimson kuno pasti akan tumbuh besar lagi di tangan Anda. Walaupun komposisi checker ini terlihat seperti permainan biasa, sebenarnya ini adalah formasi pertempuran yang sering kita gunakan untuk bertahan melawan musuh kuat yang asing di area tersebut. Banyak sekte dan ras dari benua Divine Abyss telah menghadapi banyak kemunduran dalam menghadapi formasi ini. Siapapun yang bisa memecahkan formasi yang terbentuk di sini dalam bentuk permainan catur, hanya mereka yang bersembunyi di dalamnya dengan harapan menghancurkan formasi pertempuran yang biasa digunakan musuh di wilayah luar. Jiang Chen akhirnya mengerti arti dari persidangan di tingkat ketiga. Ujian level ini ditunjukkan pada formasi pertempuran yang sering digunakan oleh musuh asing. Dalam kehidupan masa lalunya, itu adalah pemandangan umum untuk menggunakan permainan catur untuk mensimulasikan pertempuran di level itu, tetapi siapa yang mengira bahwa benua jurang surgawi akan memiliki tingkat pencapaian ini juga. Pada saat itu, Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman pada Sekte Langit Merah Tua. 3 item warisan dari Sekte Surga Crimson kuno saya dapat ditemukan di dalam 3 bola cahaya ini. Yang pertama adalah Crimson Heaven Medallion. Ini adalah medali sekte dan token utama kami. Tidak peduli seberapa jauh murid-murid kita mungkin tersebar atau seberapa jauh warisan mereka pergi, melihat medali ini seolah-olah melihat nenek moyang sekte tersebut. Yang kedua adalah bendera formasi Surga Crimson. Bendera ini adalah salah satu harta terbesar kami, dan untuk memiliki bendera ini berarti dapat membunuh musuh dengan membalik tangan Anda, memanggil angin dan hujan sesuka Anda. Harta ini adalah salah satu batu yang kami mampu untuk membangun dan memelihara sekte di atasnya. Yang ketiga adalah warisan tertinggi, Cakram Formasi Surga Crimson. Memperbaiki disformasi ini akan memungkinkan Anda untuk tidak hanya mensimulasikan 10 formasi besar sekte, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengontrol tanah seluruh sekte juga. Jantung Jiang Chen berpacu, ini persis apa yang ingin dia dengar. Dis ini adalah harta utama sekte tersebut. Tidak hanya itu dapat mensimulasikan 10 formasi besar dari Sekte Langit Merah Tua, tetapi juga dapat memanipulasi wilayah sekte tersebut.
Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Jiang Chen senang dengan hadiahnya. Namun, dia bukan tipe orang yang melupakan dirinya sendiri setelah menerima beberapa manfaat. Dia tahu bahwa karena dia mewarisi warisan sekte, maka orang di depannya adalah senior dan nenek moyangnya. 3 awan yang dipenuhi dengan harta karun di sana tidak ditempatkan seperti itu tanpa alasan di baliknya. Jiang Chen segera membungkuk di depan harta karun itu. Dengan leluhur sekte langit merah tua sebagai saksi di depan saya, Jiang Chen, dengan ini mewarisi warisan sekte hari ini. Saya pasti akan membangun kembali sekte di masa depan, menghidupkan kembali formasi sekte, dan mewarisi semangat sekte. Jiang Chen melihat harta karun itu hanya setelah dia menyelesaikan semua ini. Crimson Heaven Medallion adalah tanda dari sekte tersebut. Karena dia mewarisi warisan sekte, dia tidak bisa menolaknya dan dengan hati-hati menyimpannya. Ada 18 bendera formasi, dan Jiang Chen bermain dengan mereka sebentar, memperhatikan bahwa ada 2 set bendera, 1 primer dan 1 sekunder. Bendera utama telah dibuat dari bahan luar biasa yang memiliki kualitas luar biasa. Di mata Jiang Chen, ahli yang telah menggunakan bendera utama pasti ahli Empyrean yang telah melampaui tingkat kaisar besar berjudul. Bendera sekunder relatif lebih lemah, tetapi mereka masih merupakan harta karun tertinggi di mata benua Divine Abyss saat ini. Bahkan 8 wilayah atas mungkin tidak dapat mengeluarkan serangkaian bendera seperti itu. Namun demikian, ia menyingkirkan mereka semua dengan kurangnya keriuhan. Dengan bendera-bendera ini, dia merasa akan sangat terbantu dalam menyiapkan formasi di masa depan, seolah-olah seekor harimau mendapatkan sayap. Item ketiga, dan juga yang terbesar, cakram formasi Crimson Heaven. Itu tidak besar, seukuran 2 telapak tangan, tetapi bahan yang digunakan dalam pembuatannya mengejutkan Jiang Chen. Masing-masing melampaui bidang sekuler dan telah mencapai tingkat surgawi. Meskipun mereka tidak pada tingkat surgawi tertinggi, Jiang Chen percaya bahwa pembudidaya Empyrean biasa tidak akan pernah mampu memperbaiki disformasi ini. Dia menganggap nenek moyang sekte surga Crimson kuno lebih tinggi sekarang. Seseorang yang mampu memperbaiki dis ini tentu saja bukan karakter biasa. Hehe, sayang sekali dengan kekuatanku saat ini, piringan formasi ini tidak akan digunakan sepenuhnya di tanganku. Bahkan jika saya memperbaikinya, saya tidak akan bisa menghasilkan 10 formasi hebat dari sekte surga merah kuno. Bahkan jika saya berhasil memeras mereka, formasi tidak akan mencapai potensi penuhnya. Ini akan mirip dengan saya gagal menggambar harimau, dan menggambar anjing sebagai gantinya. Jiang Chen sangat menyadari tingkat kekuatannya dan tahu bahwa meskipun piringan formasinya luar biasa dan dia bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini di alam bijak, dia masih jauh dari bisa menggunakannya sepenuhnya. Dari mengamati piringan formasi ini, aku mungkin bisa memanggil 1 atau 2 formasi ketika aku berada di alam kaisar, tapi aku hanya bisa mengerahkan mereka pada 20 atau 30% dari kekuatan maksimum mereka. Untuk saat ini, saya tidak akan bisa mengerahkan bahkan 10% dari kekuatannya. Itu akan membuang-buang harta saja. Petik 2. Jiang Chen memutuskan bahwa dia memang akan memperbaiki disformasi, tetapi menahan diri untuk tidak menggunakannya dalam keadaan apapun. Dia duduk tanpa ragu-ragu dan memulai proses pemurnian. Itu tidak sepenuhnya rumit, hanya satu yang melibatkan penghapusan kesadaran asli yang tersisa di dis dan kemudian menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Ini adalah masalah sederhana untuk tingkat kesadaran Jiang Chen saat ini. Dia berhasil menghilangkan sisa-sisa kesadaran lain pada dis dalam waktu kira-kira 3 hari, dan menandainya sendiri di atasnya. Akhirnya, cakram itu sekarang menjadi hartanya sendiri, yang hanya terikat padanya. Meskipun dia masih tidak mampu memanggil 10 formasi besar, formasi sekte sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Namun, formasi besar dari sekte surga Crimson kuno sangat rumit, dengan lapisan, segmen yang saling terkait, dan kira-kira 1000 formasi besar dan kecil. Meskipun Jiang Chen telah memperbaiki dis, dia masih membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Itu adalah hal yang baik bahwa kesadaran Jiang Chen sangat kuat, jadi dia hanya menghabiskan setengah bulan lagi setelah memperbaiki dis untuk benar-benar memahami semua formasi besar dan kecil di dalam sekte. Sekarang mereka semua menjawab hanya dengan pikiran. Jiang Chen menghela napas dengan nyaman setelah dia menyelesaikan studinya. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa pergi. Setelah 2 tahun, dia sangat ingin kembali ke bangsanya.
Siapa yang mengira bahwa satu pemikiran aneh 2 tahun lalu akan mengurungku di tempat ini sampai sekarang. Tapi bukan berarti usaha ini tidak membuahkan hasil. Jiang Chen tidak menyesal memasuki Sekte Langit Merah Tua. Meskipun dia telah terperangkap selama 2 tahun, dia telah memperoleh banyak hal. Daerah terlarang sekte serta pinggiran Gunung Rippling Mirage sekarang semuanya di bawah kendalinya. Ini adalah perasaan yang cukup menakjubkan. Formasi ini telah dirancang dengan sangat indah. Fakta bahwa Taman Ramuan Kuno dibuka setiap 3000 tahun sekali sebenarnya adalah produk dari desain yang ketat dan cerdik itu, dengan mempertimbangkan penampilan ramuan roh peringkat langit dan peringkat bumi. Dao formasi memang hebat. Petik 2. Semakin Jiang Chen memahami formasi, semakin dia menghela nafas dengan takjub. Kesadarannya tiba-tiba berubah. Dia merasakan beberapa riak gangguan lebih dari sekali saat dia secara mental berpatroli di berbagai formasi. Karena formasi berada di bawah kendalinya, seharusnya tidak ada riak. Kehadiran riak berarti bahwa formasi sedang beroperasi. Biasanya, mereka tidak akan aktif kecuali seseorang melakukan kesalahan pada mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah Istana Pil Regal dengan paksa menerobos formasi untuk menyelamatkanku? Namun, dia dengan cepat membuang pikiran itu. Formasi di sekitar Gunung Rippling Mirage bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh siapapun di level Myriad Domain. Jika mereka bisa, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengadakan Pil Battles setiap 30 tahun. Mereka hanya bisa menerobos. Jadi jika bukan, siapa itu? Apakah itu sesuatu yang hidup di Gunung Rippling Mirage? Keingintahuan Jiang Chen sekarang sepenuhnya terbangun.